Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat, Bu. Oke, saya coba absen dulu ya. Saya mau memastikan apa kita sudah hadir semua. Ibu Adelia Puspa, Hadir, Bu. gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sama saya juga baik. Oke, lanjut Pak Elwan. Hadir, Bu. Iya, Pak Elwan masih semangat ya. Masih, Bu. Pak Yusran, Hadir, Bu. gimana Pak Yusran? Sampai saat Alhamdulillah ini? baik dan luar biasa, Bu. Oke, Ibu Latifah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, makasih Ibu. Ibu Frideni. Sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. ya, terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini. Kita masuk ke mata kuliah ekonomi pertanian. Seperti rencana pembelajaran semester yang sudah kita tentukan kemarin. Nah, ini adalah pertemuan ketiga, yaitu tentang sumber daya pertanian dan pengelolaannya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya nanti agar mahasiswa mampu menjelaskan, menjelaskan tentang sumber daya pertanian terkait dengan ketersediaan pengolahannya. Oke, sumber daya pertanian itu terdiri dari beberapa, yaitu ada salah satunya sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini sendiri ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau untuk sumber daya yang dapat diperbaharui ini kita ketahui bersama ya, tanah, air, bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya pertanian ini sendiri, bisa merupakan input atau faktor produksi dalam proses pertanian. Nah, faktor proses produksi pertanian itu ada lahan. Ada yang tahu lahan itu apa, Bapak Ibu? Ya, saya jelaskan di sini ya. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Jadi lahan pertanian itu yang digunakan untuk lahan pertanian maupun ternak ya. Nah, lahan pertanian ini merupakan salah satu sumber daya utama untuk usaha pertanian. Jadi kalau tidak ada lahan, kita tidak bisa melakukan kegiatan usaha tani ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin, atau juga ada satu lagi, saya lupa tadi, ada tenaga kerja ternak. Jadi kalau tenaga kerja manusia ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja di luar keluarga. Ada yang tahu? Ibu Latifah tahu tenaga kerja dalam keluarga apa, Ibu? Tenaga kerja seperti keluarga terdekat, Ibu, Bapak, Ibu, kemudian anak, istri gitu, Bu. Oh iya, jadi kita simpulkan bahwa tenaga kerja itu adalah anggota keluarga yang ikut bekerja dalam kegiatan usaha tani. Jadi kalau Ibu ada keluarganya, misalkan anak yang sudah masuk usia kerja ikut bekerja, itu termasuk dalam tenaga kerja dalam keluarga. Sedangkan tenaga kerja di luar keluarga itu merupakan tenaga kerja yang biasanya dibayar dengan upah. Terus tenaga kerja ini juga bukan cuman, kalau di luar keluarga itu bukan cuman tenaga kerjanya orang, manusia ya, tapi juga ada tenaga kerja ternak. Kan ternak bisa digunakan untuk bekerja juga Bu ya di usaha tani. Terus ada lagi biasanya mesin. Yang selanjutnya faktor produksi yang paling penting yaitu adalah modal. Ada yang tahu modal apa? Bu Adel, tahu Bu modal apa?
Modal adalah yang kita miliki di awal, sumber daya kita miliki di awal untuk mengembangkan ke depannya. Oke, ada yang bisa menambahkan? Baiklah, jawabannya sangat bagus. Jadi modal dalam usaha tani itu adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi, tanah, tenaga kerja menghasilkan barang baru atau produk pertanian. Nah, jadi dalam usaha tani itu modal dapat berupa uang atau barang. Jadi di sini saya bagi lagi menjadi dua modal ini, modal lancar. Biasanya kalau modal lancar itu lebih identik ke uang ya. Uang untuk beli pupuk, pestisida, terus bibit kayak gitu. Terus kalau modal tetap itu biasanya lebih ke alat pertanian. Biasanya kata lainnya apa Bu Latifah? Kalau alat modal tetap ini? Biaya tetap. Biaya tetap ya, biasanya masuk ke seperti kalau biaya tetap itu BPA ya, biaya penyusutan alat termasuk dalam modal tetap ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada lagi teknologi. Nah, sekarang kan sudah kemajuan teknologinya sudah luar biasa ya. Jadi dalam kegiatan usaha tani juga kita harus mengikuti kemajuan teknologi. Ini saya punya video yang saya lihat di YouTube dan dapat kita lihat bersama-sama tentang penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Oke, saya stop ya videonya. Nah, karena masih panjang tuh sebenarnya, jadi saya cut. Terus di sini apa dampak dari penggunaan teknologi yang sama-sama kita rasakan saat ini? Ada yang tahu? Dalam bidang pertanian. Pak Elwan, tahu Pak Elwan? Jadi lebih efektif dan efisien dan juga dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, Bu. Iya, benar sekali. Itu adalah keuntungan dari penggunaan teknologi di bidang pertanian. Dengan adanya teknologi biasanya produksinya lebih bagus. Terus waktu pengerjaan seharusnya menggunakan tenaga kerja yang misalkan 3 orang atau 5 orang, tetapi dengan alat, misalkan saya contohkan yang sederhana yaitu traktor, itu kita menggunakan hand traktor cukup 1 orang menyelesaikan lahan misalkan 1 hektar kayak gitu ya. Terus waktu pengerjaannya, dari waktu pengerjaan itu cukup efisien ya. Jadi seharusnya dikerjakan dalam waktu 3 hari, 5 hari. Nah, itu bisa lebih singkat waktu yang dikerjakan. Nah, terus ada lagi lingkungan. Lingkungan pertanian ini segala sesuatu yang berada di sekitar usaha tani, seperti abiotik maupun biotik. Terus yang selanjutnya adalah manajemen. Jadi dalam kegiatan usaha tani juga kita harus melakukan manajemen. Kalau misalkan kita tidak merencanakan apa yang akan kita tanam, apa yang akan kita produksi nantinya, biasanya kita akan kebingungan ketika saat pemasaran hasil pertanian. Jadi manajemen usaha tani itu sangat penting dalam kegiatan usaha tani supaya hasil produksi sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya. Selain itu juga ada yang namanya karakteristik ekonomi.
Karakteristik sosial ekonomi ini biasanya lebih identik ke pendidikan petani, yaitu pendidikan formal maupun non-formal. Nah, kalau pendidikan non-formal biasanya dari kegiatan kelompok tani yang diikuti sering ada penyuluhan. Jadi, petani memiliki pengetahuan lebih tentang kegiatan pertanian. Nah, ini selanjutnya adalah karena kita nanti ada tugas kelompok, saya minta bantuannya dari Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas kelompok. Sekarang kan sudah lahan pertanian itu sudah semakin sempit ya Bapak Ibu. Jadi ketika lahan pertanian itu sempit, otomatis kita harus mencari alternatif untuk kegiatan usaha tani yang akan kita lakukan. Nah, jadi saya memberikan tugas kelompok dengan mencari jurnal dengan tema alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Indonesia. Silahkan rekan-rekan cari jurnal, terus lakukan review jurnal tersebut. Nanti kita akan paparkan masing-masing kelompok. Saya beri waktu 30 menit untuk mereview jurnal dan berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi penyebab utama alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman tersebut. Terus untuk tugas individunya silahkan dibuat ringkasan dari masing-masing review kelompok dengan deadline 30 menit. Sampai di sini mungkin saya kembalikan kepada Mbak Sonia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Sonia. Nampaknya ada trouble ya, Mbak Sonia. Iya, Pak. Mungkin. Oke, ya. Bu Mira. Iya, Bu Pak. Mira prodi apa ini? Agribisnis, Pak. Agribisnis ya. Ya. Karena di Universitas Patpetula itu ada prodi yang unik, khas banget ya. Teknologi perkopian ya, teknik perkopian gitu ya. Sains perkopian, Pak. Ya. Ya. Oke, Bu Mira mungkin yang perlu ditambahkan adalah pembelajaran. Ini seperti halnya tadi yang saya sampaikan pada teman-teman gitu ya. Itu saat ini kaitkan langsung dengan kondisi real di lapangan. Jadi contoh-contoh yang Ibu kemukakan ya, itu harus disampaikan kepada mahasiswa ya. Jika jika dilakukan maka apa yang terjadi, jika tidak dilakukan maka apa yang terjadi gitu. Jadi misalnya manajemen produksi itu ya, kalau misalnya mahasiswa ya membimbing petani, karena asumsinya nanti mahasiswa kita itu akan menjadi tenaga profesional di bidang pertanian ya, di agribisnis itu khususnya pada konteks pertanian dan ekonomi begitu ya, ekonomi pertanian, sehingga nanti pada saat mereka berpraktik menjadi pengusaha tani atau mendampingi petani gitu ya, itu tahu manfaat dari pengetahuan manfaat dari perkuliahan yang Ibu ampu ini nanti apa begitu. Ya, jadi kalau misalnya bertanam tanpa perencanaan, apa yang terjadi? Begitu juga sebaliknya. Nah, itu mesti disampaikan di awal pembelajaran sehingga konsep kognitif yang kita sampaikan itu langsung secara struktural pengetahuan itu langsung membimbing mahasiswa untuk berpikir secara terstruktur. Nah itu ya. Jadi itu tolong diperbaiki ke depan ya. Kemudian agak dijauhkan dari sikap verbalistik. Ya, sikap verbalistik itu banyak teori tapi tidak
bonding langsung, tidak terkoneksi langsung dengan kondisi real di lapangan. Ini Mbak Sonia baru saja memberikan notif ya, kalau waktunya masih ada 5 menit, Ibu udah selesai tadi. Nah, itu ya. Jadi manajemen waktunya nanti pada pembelajaran real itu tolong diperbaiki. Ya. Kalau teman-teman tadi kekurangan waktu, ya tergopoh-gopoh bagaimana mempres waktu supaya menjadi singkat. Nah ini Bu Mira berlebihan. Ya, mudah-mudahan setelah kegiatan pekerti ini nanti ada tambahan perbaikan performa pembelajaran sehingga mahasiswa yang ada di Universitas Pat Petulai nanti mendapatkan pengalaman belajar yang menarik dan produktif dalam pengembangan potensi diri yang mereka miliki. Baik, Pak. Semangat ya, karena saya tahu Pat Petulai sedang berjuang untuk meningkatkan mutu. Iya, Pak. Hari Rabu yang lalu itu rektor dan beberapa orang itu datang ke kita, ke LPMPP untuk berbagi pengetahuan dan benchmarking mutu dengan harapan terjadi peningkatan mutu di Universitas Pat Petulai. Ya, Pak. Selamat lanjutkan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Ya, berikutnya silakan Mbak Sonia untuk melanjutkan. Terima Terima kasih. kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Pak Gumono. Mohon maaf, ini Bapak Ibu karena kendala jaringan, jadi saya sedikit terputus-putus. Ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf Pak Gumono, terima kasih Pak Gumono. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu ke